Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syahsa Insyirah dari semester 3C. Pada video kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayundi SHMH mengenai perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara. Subjek hukum selaku pemikul hak dan kewajiban adalah manusia, badan hukum, dan jabatan. Tindakan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum. Menurut Sudikno Martokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Fungsi hukum dalam tatanan implementasi untuk menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek hukum secara harmonis, seimbang, dan damai. Hukum yang mengatur antara pemerintah dan warga negara adalah hukum administrasi negara. Pemerintah mempunyai dua kedudukan hukum, yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik dan pejabat dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka ia harus tunduk pada ketentuan hukum perdata. Ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka pemerintah harus tunduk pada HAN. Secara umum terdapat 3 macam perbuatan pemerintahan, diantaranya yang pertama perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan atau regeling, yang kedua perbuatan pemerintah dalam menerbitkan ketetapan atau bisiking, yang ketiga perbuatan pemerintah dalam keperdataan atau material debt. Penguasa dapat melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain apabila yang pertama, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Yang kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar kaidah hukum tersebut. Di samping 3 macam perbuatan pemerintah tersebut, melalui konsep negara hukum modern yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat atau welfare state, pemerintah juga mengenal kewenangan bebas atau Freiheitsmessen. Perlindungan hukum dalam bidang perdata. Menurut Sudargo Gautama, persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum administrasi. Negara sebagai institusi memiliki 2 kedudukan hukum, yaitu yang pertama sebagai badan hukum publik, yang kedua sebagai kumpulan jabatan atau lingkungan pekerjaan tetap. Pelaksanaan kedudukan ini semua oleh wakilnya yang namanya pemerintah. Kesimpulannya, yaitu kedudukan hukum pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sejajar, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Inilah wujud dari pelaksanaan prinsip equality before the law dalam hukum administrasi negara sebagai salah satu unsur negara hukum. Selanjutnya, perlindungan hukum dalam bidang publik. Menurut Sahran Basah, bahwa perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Terdapat 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, diantaranya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah dinyatakan definitif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam rangka perlindungan hukum, terdapat tolak ukur untuk menguji secara material suatu peraturan perundang-undangan, yaitu bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan atau bisiking ditempuh melalui 2 kemungkinan, yaitu yang pertama peradilan administrasi atau PT-UN, yang kedua banding administrasi atau upaya administrasi. Upaya administrasi ada 2 macam, yaitu yang pertama banding administratif, yang kedua prosedur keberatan. Menurut Sahran Basah, bahwa perlindungan hukum yang diberikan merupakan kondisionen sine qua non dalam menegakkan hukum dan merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah meliputi fungsi-fungsi, yang pertama direktif, yang kedua integratif, yang ketiga stabilitatif, yang keempat prefektif, yang kelima korektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.